Assalamualaikum Moms. Good morning. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Masa doain semoga Moms sehat selalu ya. Amin. Hari ini Masa mau curhat nih tentang jam tidurnya Masa. Mau tahu nggak Moms? Masa kalau tidur suka genggam bajunya Mami loh. Biar Mami nggak ninggalin Masa kalau Masa lagi boci alias bobo ciang. Hehehe. Abis Masa nggak suka kalau pas bangun Mami nggak ada di samping Masa. Kan Masa jadi sedih karena rindu. Hehehe. Sobat Masa di rumah juga gitu nggak sih Mams? Yuk sharing cerita Mams bareng Masa di sini. Nah Mams, Mami pernah bilang kalau jam tidur orang dewasa beda sama jam tidurnya Masa. Jam tidurnya Mami, Dedi, kakek, nenek tuh beda sama Masa. Masa heran kenapa bisa beda ya? Terus Mami jelasin deh kalau bayi itu butuh jam tidur lebih lama daripada orang dewasa. Karena untuk mendukung tumbuh kembangnya. Moms tahu tidak jika hormon pertumbuhan aktif saat sedang tidur loh. Selain itu, tidur yang cukup juga dapat melindungi bayi dari kerusakan jantung dan pembuluh darah, menjaga berat badan bayi, serta membantu tubuh bayi untuk melawan infeksi. Jadi dengan kata lain, saat tidur, Masa lagi ngumpulin tenaga untuk membentuk sistem imun yang lebih kuat, biar Masa nggak gampang sakit deh. Selain itu, waktu tidur yang cukup berperan penting terhadap perkembangan kognitif loh, yaitu kemampuan untuk berpikir dan memahami, mengolah informasi, dan belajar bahasa. Makanya bayi tidur lebih lama dan Mami suka cerewet untuk masalah tidurnya Masa. Sebenarnya jam tidur bayi itu berapa lama sih Mam? Nih Mams, Masa dapat bocoran dari Mami. Kalau ternyata jam tidur bayi itu bisa lebih lama dari orang dewasa. Misalnya bayi baru lahir membutuhkan waktu tidur bisa lebih lama daripada orang dewasa. Bayi baru lahir membutuhkan 6,5 jam sehari untuk tidur loh. Nah, jam tidurnya bisa dibagi menjadi 8 jam tidur siang dan 8,5 jam tidur malam. Namun, pola tidur bayi pada usia ini masih belum beraturan ya. Bayi biasanya akan terbangun ketika merasa lapar atau merasa tidak nyaman. Selanjutnya, bayi usia 1 bulan. Durasi tidurnya menjadi 14-18 jam sehari. Nah, jam tidurnya bisa terbagi menjadi 8-9 jam untuk tidur malam dan 6-7 jam untuk tidur siang. Di usia ini, bayi biasanya sudah mulai mengenali siang dan malam loh. Umumnya, bayi akan lebih banyak menghabiskan jam tidurnya di malam hari. Tapi kalau Masa, waktu usia 1 bulan, Masa lebih sering tidur di siang hari dan sering bangun di malam hari. Hehehe. Pasti waktu itu matanya Mami kayak panda. I love you Mami. Nah, pada usia 3 bulan, durasi tidur bayi tidak jauh berbeda dengan bayi 1 bulan, yaitu sekitar 14-16 jam sehari. Perbedaannya adalah pada usia ini durasi tidur malam bayi menjadi 10-11 jam, sedangkan tidur siangnya menjadi 4-5 jam. Untuk sobat Masa yang berusia 6 bulan, bayi memerlukan tidur sebanyak 14 jam sehari loh. Umumnya durasi ini akan terbagi menjadi 3 jam untuk tidur siang dan 11 jam untuk tidur malam. Nah, waktu Masa usia 6 bulan, Masa juga begini. Karena Masa udah aktif bermain. Yeay! Nah, sekarang kan usia Masa mau masuk 9 bulan nih, Mams. Jadi waktu tidur Masa mulai berkurang deh. Karena pada usia 9-12 bulan, durasi tidur bayi akan menjadi 13,5 jam sehari. Yang terdiri dari 11 jam tidur malam dan 2,5 jam tidur siang. Di usia ini, bayi mungkin akan sulit tidur atau bahkan tidak mau tidur jika tidak bersama dengan orang tuanya. Di usia ini juga rasa tidak nyaman saat gigi mulai tumbuh bisa mempengaruhi pola tidur bayi loh. Nah, ini yang Masa rasakan sekarang. Mami, I need you. Harus diingat ya Mams, agar tumbuh kembang si bayi optimal, sesuaikan waktu tidurnya dengan durasi dan jam tidur bayi sesuai tingkatan usianya. Selain itu, posisi tidur bayi juga perlu diperhatikan. Usahakan agar bayi tidur terlentang dan tidak dalam posisi miring atau tengkurap ya.
Oh ya Mams, ada beberapa manfaat tidur yang cukup baik bagi si bayi loh. Yang pertama, dapat merangsang perkembangan otak bayi. Saat kondisi tidur aktif atau biasa disebut REM, Rapid Eye Movement, Mami menyebutnya tidur pulas dan pada saat ini aliran darah ke otak akan meningkat dan hal ini akan membantu menjaga kesehatan psikis dan aktivitas otak bayi, meningkatkan kemampuan berpikir bayi. Kurang tidur akan membuat bayi lelah dan ini berdampak pada penurunan kemampuan berpikirnya. Bayi cenderung lambat atau tidak tanggap terhadap respon dari ibu. Jadi pastikan si bayi cukup tidur ya Mam. Yang ketiga, memaksimalkan pertumbuhan fisik bayi. Hormon pertumbuhan dapat dikeluarkan dengan maksimal saat bayi tidur nyenyak, sehingga gangguan pertumbuhan pada si bayi. Nih Mams, kalau bayi kurang tidur akan menjadi lebih rewel, cengeng, dan sulit diatur. Nah, jadi pastikan Mams mengenali tanda-tanda kalau bayi masa ngantuk. Biasanya masa menggosok-gosok mata, menggaru-garu kepala, menguap, memalingkan muka, minta cuddles, dan minta nyusu. Kalau sobat masa gimana Mams? Sama nggak? Mams mau tahu nggak caranya Mami ngajarin pola dan rutinitas tidur masa? Untuk tidur siang, Mami awalnya mengikuti pola tidur atau bercerita sampai masa tertidur. Tidak lupa, Mami memberikan sentuhan lembut dan belayan di kepala masa, serta mencium kening masa sebelum tertidur. Dan ini rutin Mami lakuin loh. Perlu diingat, biasakan menidurkan bayi di tempat biasanya bayi tidur agar bayi tidak bingung dan belajar mengerti pola yang diajarkan. Untuk tidur malam, Mami ngelakuin hal yang sama, tapi tambahannya Mami selalu mematikan lampu kamar dan hanya menggunakan lampu tidur. Jadi masa mengerti polanya. Jika lampu sudah mati, berarti tanda masa harus bobo cantik. Biar besok pagi masa biasa main dengan full power. Mam juga bisa kok mengikuti pola seperti Mami masa. Atau jika Mams punya pola lainnya, yuk boleh di-share di sini. Nah, pastikan jam tidur bayi terpenuhi ya Mams. Tidur yang cukup dengan kualitas tidur yang baik akan membantu proses tumbuh kembang si bayi menjadi lebih maksimal. Sampai di sini dulu ya Mams. Nantikan video di hari masa selanjutnya hanya di Ruang Anak Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, diklik juga tombol loncengnya. Bye bye. Assalamualaikum.